Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amarinda Putri, NIM 076 dari Prodi Sistem Informasi 2019B ingin menjelaskan mengenai web server dan DNS server. Pengertian dari web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS statis, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server yang memproses sebuah website. Lanjut ke percobaan. Pertama-tama kita pastikan jaringan dapat terhubung dengan baik ke perangkat-perangkat dengan melakukan ping pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Pertama kita lakukan ping pada PC1. Kemudian ke PC4 kita lakukan ping juga. Langsung reply di sini. Kemudian pada laptop juga berhasil terhubung. Kemudian di smartphone kita lakukan ping juga. Nah, berhasil juga. Selanjutnya nyalakan servis HTTP di komputer web server. Kemudian edit file index HTML. Jika sudah, save. Kemudian buka aplikasi web browser dan jalankan URL. Kita ke PC1, kita masukkan URL-nya. Nah, di sini pada PC1 belum dikonfigurasi, maka kita harus konfigurasikan dulu semua PC. Kita coba lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Ini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar.
dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis IP tersebut ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com gitu. Lanjut ke praktikum. Sama seperti web server, pertama yaitu kita harus memastikan bahwa jaringannya terhubung dengan melakukan ping pada setiap perangkat. Jika sudah dipastikan, selanjutnya kita aktifkan DNS server dengan mengetikkan lookup pada setiap perangkat. Kita cek pada PC1, kemudian FTP-nya, dan berhasil. Kemudian pada PC4 kita lakukan seperti tadi. Kemudian pada laptop kita lakukan seperti tadi. Nah, berhasil. Kemudian pada handphone juga kita lakukan seperti tadi. Berhasil. Kita close. Kita aktifkan DNS pada DNS server dan tambahkan entry DNS. Kita on-kan, kita tulis ftp.jarcom.com, kita masukkan alamatnya 434322, kemudian dengan tipe A-record yang tadi ini juga tipe A-record, dengan address 4343.1 kita tambahkan, kemudian www.jarcom.com dengan tipe JNAME dan hostname-nya jarcom.com. Kemudian kita jalankan lookup pada PC1 dan laptop. Nah, di sini nggak bisa karena belum dikonfigurasi, maka kita harus mengonfigurasikan dulu setiap PC. Pada laptop dan handphone tidak perlu karena sudah terisi otomatis. Kemudian kita jalankan lookup-nya lagi. Nah, kali ini berhasil. Kita coba ke laptop juga. Kita lakukan lookup. Nah, langsung berhasil. Yang terakhir kita buka web browser, kita jalankan www.jarcom.com atau langsung jarcom.com. Sini kita berhasil pada PC1. Kemudian kita coba pada laptop, kita jalankan juga jarcom.com atau www.jarcom.com. Sini juga berhasil. Kemudian jalankan perintah lookup jarcom.com pada PC1 dan laptop.
Nah, seperti itu juga tampilannya. Kemudian kita menyeting FTP server. Kita klik PC1, kita run ftp.jarcom.com. Sini kita memerlukan memasukkan username. Nah, ada tulisan tersebut karena kita belum belajar mengenai FTP, maka sampai sini saja. Sekian video dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.